Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Rizky Agustin. Di sini saya akan menyampaikan video tutorial acara ketika. Nah, yang pertama kita akan buka dulu aplikasi S-Map-nya, terus kita di sini yang di New Maps ini kita klik My Template, terus blank map ini, terus kita oke. Nah, kalau udah kita kemudian pastikan koordinatnya dan klik kanan layer terus ke properties. Nah, nanti di sini kita pastikan koordinat yang dipakai kayak acara kemarin lagi, kemudian kita apply, kita oke. Nah, kemudian selanjutnya itu kita memasukkan data batas administrasi dan kontur yang kemarin. Nah, kita di sini ada data, kemudian kita masukkan batas administrasi, terus add. Nah, kayak gini. Di layer lagi kita klik kanan terus kita add data. Nah, kita cari kontur yang kemarin kita pakai, kita add. Kita close aja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, yang kemudian kita pastikan lagi di kontur yang kemarin yang kita pakai, terus kita ke open attribute table. Nah, kita buka. Nah, kalau di sini semisal di elevation-nya yang kita pakai kemarin masih ada M-nya, kita bisa klik kanan. Kita bisa klik kanan di elevation, kemudian file calculator. Nah, kita ubah ininya ke Python. Terus semisal kita masukin rumus yang elevation ini kan, terus kita masukin yang type-nya string. Nah, terus nanti kita masukin replace. Nah, ini. Kemudian kita masukin yang rumusnya aja yaitu replace petik 2 spasi M petik 2 koma petik 2 lagi, petik 2 kayak gini kan. Terus kalau udah kita klik oke aja, tapi karena di sini udah nggak ada M-nya, jadi kita bisa skip aja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel di sini. Caranya ke sini, terus kita tambah add field, terus kita ketik ketinggian, terus kita type-nya pilih yang float. Nah, terus kita klik oke aja. Nah, kayak gini kan warna kan. Terus di sini kita klik kanan. Nah, terus ke file calculator lagi, kemudian ininya pasar ini dipastikan FB script. Terus kita klik dua elevation, terus kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Karena di kontur saya ini nggak ada desimalnya, makanya kita nggak usah pakai untuk mengubah ini ke desimal. Tapi kalau ada desimalnya, kita yang pertama bisa di sini, kita klik kanan lagi kan, terus kita ke file calculator. Nah, kemudian kalau itu kita ke pilih Python, terus ininya dipilih string lagi kan, terus nanti sama elevation-nya diklik 2 kali, terus nanti masukin replace lagi, ini, maaf di sini maksudnya, kita masukin replace, kemudian nanti di sininya diketiknya yaitu petik 2, titik, petik 2, koma, petik 2, koma, petik 2. Nah, nanti kalau itu di oke aja, terus nanti si titiknya ini akan jadi koma. Nah, karena punya saya tidak, jadi nggak usah. Nah, buat yang tadi titik koma tadi, di sini juga disesuaikan lagi kan. Nah, kemudian kita bisa ke langkah selanjutnya. Kita close saja, kita cari art toolbox. Nah, yang ini, kita tunggu. Nah, kalau udah muncul seperti ini, maaf. Kalau udah muncul art toolbox-nya ini, kemudian kita ke 3D analysis tool, yang ini. Kemudian kita ke data management, yang ini. Nah, kemudian kita pilih tin, yaitu yang ini. Nah, kita pilih create tin. Nah, di sini untuk output tin-nya kita buat folder baru aja. Misal saya di sini kan. Nah, terus kita buat folder baru aja, namanya acara 3 sil. Nah, terus kita klik di sini. Terus kita namai. Nah, kita klik di sini terus kita namai tin. Kita pilih save. Nah, untuk koordinat sistemnya kita masukkan WGS, kemudian kita klik OK. Kemudian ininya kita klik kontur. Nah, terus di height file-nya ini kita klik kan, terus kita ganti ke ketinggian. Nah, kalau udah kita klik OK aja. Nah, kita tunggu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke sini lagi. Nah, selanjutnya kita ke Arthur Tutup lagi kan, terus kita masih di 3D analis, terus kita ke conversion. Nah, terus kita pilih yang from tin ini. Nah, kita pilih yang tin to raster. Nah, kita klik. Terus untuk inputinnya itu data tin, yang ini. Nah, terus buat outputnya itu biasa, yang sini. Terus output data type-nya ya ini, float, terus metodenya linear, terus kita klik OK aja. Kita tunggu. Nah, udah seperti ini, kita close aja. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat slop. Caranya kita masih di Arthur Box, terus kita ke raster surface. Selanjutnya itu kita klik 3D Analysis Tools. Nah, yang ini. Terus kita klik yang raster surface. Nah, terus kita pilih slope. Nah, untuk inputnya itu kita pilih di Tinturas yang ini. Nah, terus outputnya itu yang ini, measure. Kita ganti ke present rise. Nah, terus buat metodenya biarin aja gini. Terus kita oke. Kita tunggu. Nah, udah kita close aja. Nah, selanjutnya itu kita akan mengklasifikasikan slope, di mana kita buka art toolbox lagi. Kemudian kita cari raster reclass. Yang ini kan. Terus kita reclass. Terus buat inputnya yaitu kita pilih slot tin plus. Terus buat request flightnya itu ini. Terus kita klik aja ke kelas CV ini. Nah, ini kan kasusnya 9 ya. Kita ganti ke 7 sesuai tabel Van Zuidam. Nah, terus buat metodenya kita pilih manual. Terus yang di sini kita bisa ganti sesuai dengan tabel Van Zuidam.
Nah, di break value-nya ini kita ganti sesuai klasifikasi tabel Van Zuidam, yaitu 2, sini 7, kemudian di sini 15, di sini 30, kemudian di sini 70, di sini 140. Nah, buat yang paling tinggi ini kita buat di 141 aja. Terus kita klik OK. Nah, kayak gini. Kalau udah kita OK, terus kita tutup aja. Nah, selanjutnya kita ke Art Toolbox lagi, kita ke Conversion Tool, terus kita pilih From Raster, kita akan mengubahnya jadi polygon. Nah, kita pilih ini, Raster to Polygon. Untuk input rasternya, yaitu request, kita pilih yang ini. Nah, terus field-nya itu kita biarin kayak gini, terus kayak gini aja, terus kita OK. Kita tunggu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita close aja ya. Terus langkah selanjutnya adalah kita tutup aja toolbox-nya. Nah, kemudian untuk yang raster titik kelas ini, kita klik kanan, kemudian kita ke open attribute table, kemudian kita ke table option, kita add file, terus di sini kita ketik namanya luas. Nah, buat type-nya kita pilih ke float, terus kita OK. Nah, muncul 0 seperti ini di luas. Nah, kemudian kita klik kanan di luas, kemudian kita ke calculate geometry. Nah, di sini kita properties-nya area, terus unitnya square meter. Nah, kita pastiin koordinatnya juga udah sama yang kayak kita pakai. Terus kita klik OK. Nah, akan muncul daerah seperti ini. Kita bisa tutup aja tabelnya. Kemudian kita bisa unchecklist semua yang ada di layer sini. Yang kita sisakan cuma raster di class 2 ini. Nah, kita unchecklist semuanya aja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya karena bisa dilihat di sini kalau banyak yang kecil-kecil seperti ini, kita bisa ke identify ini. Nah, terus kita pilih di bagian mana yang mau kita eliminasi karena agar tidak terlalu kecil. Misalnya saya pilih di sini ya. Saya klik. Nah, terus di luasnya ini kita copy aja ini. Terus nanti kita tutup. Nah, terus kita ke sini, klik kanan. Kita ke open attribute table. Kemudian di daerah luas ini kita buka open attribute table, kemudian kita ke table option, kita pilih select by attribute. Nah, kemudian di sini kita pilih, kita ketik luasnya tadi, cari di sini luas. Nah, kemudian pilih yang kurang dari ini. Nah, kemudian spasi, kemudian kita paste luas yang kita mau itu. Nah, terus kita hapus angka di belakang koma aja. Nah, hasilnya kayak seperti ini. Kemudian nanti habis itu kita apply. Nah, terus kita close aja di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa ke Art Toolbox lagi. Kemudian kita pilih yang ini, Data Management Tools. Misal awal seperti ini, kita pilih yang Data Management Tools, yang ini. Kita klik, terus kita ke Generalization, terus kita Eliminate. Nah, buat inputnya itu kita masukin raster T-Replace yang ini. Nah, outputnya itu kita pilih folder, acara 3 sel ini. Kemudian kita kasih nama yaitu Polygon Eliminate. Terus kita save aja. Nah, terus kita klik OK. Kita tunggu. Kita bisa close aja di sini. Nah, langkah selanjutnya kita bisa ke sini yaitu untuk menghilangkan yang luas yang kita mau. Kita klik saja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita dapat menghaluskan poligon yang kita bentuk ini dengan cara klik Art Toolbox lagi. Kemudian kita ke sebentar, kartografi yang ini. Nah, terus kita pilih generalization. Nah, terus kita pilih smooth polygon yang ini. Nah, buat inputnya kita pilih polygon eliminate. Nah, terus buat outputnya nggak usah diapa-apain. Terus buat yang ini smoothing algoritmnya kita pindah ke Bezier interpolation. Nah, terus kita klik OK. Kita tunggu. Kita close aja. Nah, kemudian hasil dari polygon eliminate-nya akan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita ke Art Toolbox lagi. Kemudian kita ke Cartography Tool. Di atas ini. Nah, selanjutnya setelah kita pilih ke Generalization. Terus kita pilih ke Smooth Polygon. Nah, untuk inputnya ini kita pilih ke Polygon Eliminate. Nah, terus untuk ininya kita ganti ke Bezier Interpolation. Terus kita klik OK. Nah, kita tunggu. Selanjutnya setelah berhasil di Polygon Eliminate yang di smooth, terus hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa men-unchecklist untuk Polygon Eliminate dan untuk raster di request-nya. Nah, sisakan Polygon Eliminate yang smooth polygon. Kemudian kita klik di sini ke simbolnya, Properties. Kita tunggu. Terus kita
bisa ke simbologi ini. Nah, kita ke kategoris, terus kita ininya diganti ke grid code. Nah, terus kita add all value. Nah, kan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa ganti warna dari masing-masing kelas tabelnya ini. Kita pertama ganti ke yang kelas 1 itu dengan warna light green. Kita cari light green. Ini. Nah, ini untuk outline color-nya nakal aja, terus kita oke. Nah, untuk yang ini warnanya itu perigot green, kita cari aja. Nah, ini. Terus outline color-nya no color, terus oke. Terus yang ketiga itu warnanya yaitu solar yellow. Ini. Nah, untuk outline color-nya itu no color sama. Oke. Ini warnanya yaitu electron gold. Outline no color. Oke, ini warnanya ini yang rhodolite rose. Kemudian ininya no color, terus oke. Terus terakhir yang ini itu warnanya mas red. Nah, ini. No color, oke. Nah, terus buat kalau ada yang ketujuh itu warnanya anemone violet, tapi karena nggak ada, udah sampai sini aja. Terus kita apply, terus kita klik oke. Nah, nanti hasilnya keluar seperti ini. Nah, jadi kita akan masukkan batas administrasi di sini. Nah, caranya itu di tabel of content ini kita pilih yang ini, yang paling kiri. Nah, kemudian untuk batas administrasinya kita cari. Nah, kita klik aja di kiri. Terus kita bisa seret aja ke atas. Di sini. Kemudian kita unchecklist seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa klik kanan di batas administrasinya di warnanya ini. Nah, kita fill color-nya itu no color. Terus outline-nya ini kita ganti 2. Terus yang buat ininya, kita karena ada yang warna merah, kita ganti warna hitam aja. Terus kita klik oke. Nah, nanti akan muncul hasilnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa mengklip dari kemiringan kelas-kelas ini yang kita buat agar di batas administrasinya aja kita ke geoprocessing terus kita pilih klip. Nah, buat inputnya itu kita pilih di polygon smooth-nya yang ini. Terus buat klip features-nya kita pilih batas administrasi. Terus buat foldernya output feature kelasnya kita klik ini. Terus kita kasih nama yaitu kemiringan lereng. Kemudian save. Kemudian kita klik oke. Nah, kita tunggu proses klipnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa klik kanan di Camlink, klik kanan, terus kita ke properties, terus kita ke simbologi, kita ke kategoris, terus kita import yang di sini. Terus kita pilih untuk ini layarnya itu polygon smooth yang ini. Terus kita klik oke. Untuk value field-nya tetap grid code, terus kita klik oke. Terus kita apply, kita klik oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita men-unchecklist polygon smooth yang sudah kita buat tadi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa men-unchecklist untuk polygon eliminate-nya. Nah, kemudian kita pilih yang thin. Yang ini. Kita checklist. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa ke 3D analysis. Terus kita pilih option. Nah, terus ini kita bisa pilih di sini. Kita pilih di sayatan ini. Kemudian kita namai dengan sayatan. Kita klik OK. Nah, kalau udah kita apply, terus kita OK. Kemudian kita bisa klik di interpolate line. Di sini. Nah, terus kita kecilin. Nah, kita bisa membuat sayatan yang tetap lurus sama kontur. Misal saya buat di sini. Terus saya tarik ke sini. Klik 2 kali kalau udah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik yang di sini, yaitu profil. Nah, akan terlihat dari penampang yang kita buat, saya tanya seperti ini. Selanjutnya kita bisa men-checklist kemiringan lereng. Nah, kita bisa unchecklist saja untuk atas administrasi dan tinnya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa ke insert yang sini, kemudian kita klik data frame. Nah, akan hilang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa klik kanan di layers yang ada new data frame-nya, kita klik kanan, terus kita ke properties, ditunggu. Nah, terus kita atur WGS-nya ini, apply, terus di oke. Nah, kemudian selanjutnya kita klik kanan di new data file ini, new data frame, kita add data. Kemudian kita masukkan sayatan. Nah, kita masukkan di sini. Terus kita pilih PG1 yang kita buat, terus kita add, terus oke. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, kemudian kita bisa klik kanan di PG1-nya. Kemudian kita buka open attribute table. Nah, ini. Kemudian kita ke tabel option yang ini. Nah, terus kita ke export yang di sini. Nah, kemudian untuk di bagian export ini kita pilih yang di sini tuh untuk outputnya, kita pilih namanya itu diganti tabel. Seperti ini. Nah, terus untuk save itunya kita pilih di base tabel, kita save saja. Nah, terus habis udah kita klik oke. Kita yes. Nah,
akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa klik kanan tabel, terus kita ke display X, Y data. Nah, untuk X file-nya kita jadikan M, ini, Y file-nya kita jadikan Z, ini. Nah, kita masukkan di sininya itu WGS 1984 yang ini. Kita klik OK, terus kita OK. Selanjutnya kita bisa mengubah di tabel event ini dari titik ke garis dengan cara kita ke Art Toolbox, kemudian kita pilih Data Management Tools, yang ini, kita klik, terus kita ke cari Features, ini. Kemudian kita ubah point to lines yang ini, kita klik. Nah, untuk untuk inputnya itu tabel events, nah ini. Nah, untuk outputnya itu kita ke folder, kita pilih acara 3 shell ini. Nah, acara 3, kita ke sayatan, terus kasih nama sayatan, 1 misal. Nah, terus kita klik save, terus kita oke. Nah, kita tunggu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita bisa tutup aja Art Toolbox-nya, selanjutnya kita bisa men-unchecklist untuk di package 1 sama tabel events-nya. Nah, hilang seperti ini, kemudian kita bisa klik kanan di sayatan 1, kemudian kita klik zoom to layer. Nah, akan muncul garis seperti ini. Selanjutnya kita pilih ke sini, layout, kemudian setelah kita mengklik dari si layout view ini, nah kita bisa mengatur untuk kemiringan layarnya itu ada di atas, di sini. Kita sesuaikan aja. Nah, kemudian yang timeline-nya juga kita sesuaikan. Nah, perlu diingat untuk timeline-nya ini kita ubah skalanya jadi sama-sama yang di petanya. Kita ganti ke 30.000, kita oke. Nah, nanti kita lebarin aja buat si penampangnya ini, sayatannya disesuaikan sama petanya. Nah, kalau penampangnya ini kekecilan kita bisa sesuaiin lagi skalanya agar ngepas sama bentuk layoutnya. Nah, di sini saya menggunakan skala 1:20 setelah saya menyesuaikan untuk penampangnya dan petanya. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa klik kanan pada sayatan, klik kanan, kemudian kita ke properties. Nah, kemudian kita ke grid. Nah, di sini kita tambah new grid. Nah, kemudian kita pilih di sini measure grid, kemudian next, kemudian di sininya kita pilih labels only. Kemudian kita next. Kemudian ini next saja, kemudian ini finish saja. Nah, kayak gini, kita pilih properties lagi. Terus yang pertama kita ke axis. Nah, yang di sini kita measure division text-nya kita unchecklist buat top sama right-nya. Kita sisakan buat left sama bottom, untuk subdivision tools-nya sama top sama right-nya di unchecklist. Kemudian kita ke labels, sama label axis-nya untuk yang di itu cuman bottom sama left. Kemudian untuk label orientation-nya sama, kita pilih left aja, right-nya kita unchecklist. Nah, kemudian kita klik di additional properties ini. Nah, buat specific number-nya ini di-nolin aja. Terus font-nya kita ganti Times New Roman. Terus size-nya 10. Terus oke. Ini ganti juga Times New Roman. Ininya 10. Jangan lupa kita ganti ininya juga. Misal di sini saya mulai dari 600, terus di sininya dari 200 aja. Terus kita apply. Kita oke, apply. Terus oke. Nah, nanti keluar hasilnya kayak gini. Nah, kemudian kita pastiin dulu kalau ininya di 0,0. Kemudian kita dapat mengklik ini untuk menyesuaikan agar nolnya ini ada di bawah. Misal seperti ini. Nah, misal udah kayak gini. Nah, ini udah. Nah, kemudian kita bisa ganti buat sayatannya. Kita klik kanan. Nah, kita ganti sayatannya jadi warna hitam. Kemudian klik OK. Nah, warnanya akan kayak gini. Kemudian kita membuat tulisan, yaitu kita klik di sini, teks. Nah, kemudian kita tulis di sini. Jadi di sini misal sayatan penampang A ke B. Skalanya disesuaikan. Nah, kayak gini, klik 2 kali. Skalanya yaitu 1:20.000 tadi yang saya gunakan. Nah, kemudian buat ininya kita ganti rata tengah. Kemudian kita bisa change symbol. Nah, kemudian kita pilih fontnya itu Times New Roman. Oh, kita size-nya ganti 12, kemudian kita bold aja. Oke. Terus kita apply. Kemudian apply. Oke, kayak gini. Nah, kita bisa pindah aja biarnya di tengah kayak gini. Nah, kemudian kita bisa copy aja. Kita paste. Nah, kita hapus, kita ganti A, kita apply. Terus oke. Nah, kita taruh di sini. Sama, kita copy lagi. Terus kita paste. Terus di sini pindah. Klik 2 kali. Kita ganti jadi B. Apply. Oke. Nah, nanti hasil dari
layout yang kita buat itu hasilnya seperti ini. Nah, kalau sekiranya kita ngerasa sudah, kemudian kita bisa save data yang udah kita buat di file, kemudian kita ekspor, ekspor map, kita tunggu. Nah, kita bisa namai dengan acara 3 seal. Nah, ininya PDF tetap, kita cari di folder acara 3, nah kita simpan di sini, kemudian kita pilih save.